kali dalam hidup kami, Engkau selalu beracara di atas. Terima kasih Tuhan buat pembelaanmu. Terima kasih untuk sepanjang tahun ini Kau menolong kami, Kau memberkati hidup kami, Kau menyertainya. Terima kasih. Apapun kondisimu hari ini saudara, apapun keadaan keluargamu hari ini, teruslah percaya bahwa kasih setia-Nya, rahmat-Nya yang begitu besar, lebih besar dari pergumulanmu hari ini. Kasih Tuhan, anugerah-Nya lebih besar, cintanya lebih besar, perhatiannya sangat besar dan begitu luar biasa. Tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu, selalu dahsyat dan ajaib pertolongan. Thank you Jesus. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Oh, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Sungguh kami percaya pada janji-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Amin. Tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Oh, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Oh, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Lagi katakan kasih setia Tuhan. Kami menggunakan pembalaan firman-Mu. Oh, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Sekali lagi katakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Haleluya, benar Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dahsyat, penyertaan-Mu luar biasa. Kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Malam hari ini Bapa berbicaralah Tuhan Yesus, hamba-Mu gak mampu, tapi Tuhan yang mampukan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini Tuhan Yesus dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi rema dalam kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Pak Egi, Kak Erik. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, kita gak takut lagi, kita gak khawatir lagi, karena ada tangan Tuhan yang terus menuntun kita, dan rahmatnya, kasihnya selalu baru setiap pagi, setiap hari. Amin. Kita buka yuk dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagaanmu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur 121 adalah nyanyian kepercayaan dari seorang penjara yang sedang menempuh perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan di zaman itu bukan hal yang mudah. Melintasi lembah, bukit, cuaca yang panas, ancaman dari perampok dan rasa lelah. Di tengah perjalanan itu, pemazmur mengangkat matanya ke gunung lalu bertanya, dari manakah datangnya pertolongan? Pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan orang di masa lampau, tetapi juga menjadi pertanyaan kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berjalan bersama Yesus. Yang pertama, pertolongan kita tidak bersumber dari dunia. Ayat yang 1 sampai kedua, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat kita melihat masalah datang, kita mengarahkan pandangan kita kepada manusia, kita mengarahkan pandangan kita kepada kepintaran kita putar otak bagaimana caranya, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keuangan kita. Tetapi ayat ini mengajarkan kita Bapak Ibu, menyadarkan kita, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kalau Tuhan yang tolong, kita semua aman, kita semua akan baik-baik saja. Pertolongan kita dari Tuhan. Amin. Yang menjadikan kita langit dan bumi itu Tuhan. Langsung dari sumbernya Bapak Ibu. Amin. Engkau ada masalah, pertolonganmu dari Tuhan. Amin. Mazmur ini mengajak kita memandang lebih tinggi dari gunung-gunung, yaitu siapa? Tuhan Bapak Ibu. Pandang Yesus. Saat kita memandang Yesus, Dia mampu, Dia sanggup, Dia bisa memulihkan hidupmu. Amin. Amin. Yang kedua, Tuhan menjaga tanpa pernah lelah. Penjagaanmu tidak terlelap. Tuhan menjagamu gak pernah lelah Bapak Ibu. Gak pernah bilang kata capek. Kalau orang yang jaga bisa ngantuk, bisa ketiduran. Tapi Tuhan gak pernah terlelap. Tuhan gak pernah tidur. Kalau saya menjaga anak saya waktu kalau sakit, pasti saya jagain, saya begadangin. Kita sampai dengkluk-dengkluk ketiduran. Tapi ini Tuhan gak pernah ngantuk.
Bapak Ibu, nggak pernah terlelah. Ayat yang ketiga dan keempat, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagaanmu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Menggambarkan Tuhan sebagai penjaga yang tidak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Manusia bisa lelah, bisa jatuh, bisa lalai. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ia tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kita, Bapak Ibu. Nggak pernah berhenti, Bapak Ibu. Kalau kita ada waktunya kita tidur, udah waktunya malam kita waktunya istirahat. Tuhan nggak pernah berhenti untuk bekerja untuk kita. Dia masih bekerja, Bapak Ibu. Amin. Kadang kita merasa Tuhan jauh atau diam, tetapi Mazmur 21 ini menegaskan bahwa ketenangan Tuhan bukan ketidakhadiran. Ia menjaga ketika kita tidak mampu menjaga. Ia memperhatikan saat kita tidak sadar, bahkan saat kita merasa sendirian. Ada Tuhan yang menjaga hidupmu. Ada Tuhan, Bapak Ibu, yang menjaga hidupmu. Amin. Kakimu tidak akan pernah goyah, Bapak Ibu. Kakimu tidak akan pernah goyah karena engkau akan kuat. Badai apapun yang engkau alami, engkau mampu melewatinya. Engkau bisa. Engkau mampu melewati badai itu, Bapak Ibu. Penjagaannya sempurna. Amin. Karena apa? Dia nggak pernah terlelap, dia nggak pernah ngantuk-ngantuk untuk jagain kita, enggak. Dia nggak pernah tidur. Kalau kayak ibu ada waktunya tidur, tapi Tuhan enggak. Dia masih bekerja dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, taruh tanganmu di tangannya Yesus. Letakkan tanganmu di tangannya Yesus, sehingga engkau bisa berjalan bersama-sama dengan Yesus, Bapak Ibu. Amin. Ayat yang kelima dan keenam, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhanlah penjagamu. Taruh tanganmu di tangannya Yesus, Bapak Ibu. Saat kau menaruh tanganmu di tangannya Yesus, kau akan seirama berjalan bersama dengan Dia. Itu enak, Bapak Ibu. Sehingga kau gak khawatir lagi, sehingga engkau nggak takut lagi, Bapak Ibu. Dan ini yang luar biasa, ada tiang awan, ada tiang api yang menjagamu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Amin. Ini dahsyat loh. Ada tiang awan, tiang api yang menjagamu. Amin. Yang keempat, Tuhan menjaga hidup kita dari permulaan hingga akhir. Menjaga hidupmu dari kau lahir hingga akhir, kau harus kembali kepadanya. Tuhan menjaga hidupmu. Sadari ini, Bapak. Buat ini menjadi perenungan kita dalam memasuki doa puasa kita yang ketiga. Tuhan yang menjaga hidupmu dari permulaan hingga akhir. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Aduh, luar biasa Tuhan Yesus. Pemazmur di sini menegaskan bahwa Tuhan memelihara hidup kita dari segala yang jahat. Dia menjaga keluar masuk kita dimanapun kita berada. Dia menjaga keluar masukmu, Bapak Ibu. Amin. Itu berarti seluruh aktivitasmu dijaga, dilindungi. Ada tudung perlindungan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Seluruh perjalanan hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang menjagamu. Ada tudung perlindungan Tuhan. Engkau berjalan, engkau gak sadar. Tapi tudung perlindungan Tuhan ada dalam tubuhmu. Ada dalam engkau. Ada dalam aktivitasmu. Ada dalam pelayananmu. Amin. Ada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Perjalanan hidup kita penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi pemazmur ini menyatakan bahwa Tuhan ada di setiap langkah hidupmu. Amin. Dalam keberangkatan, dalam perjalanan, dalam kepulangan,
dan dalam seluruh aspek hidupmu. Amin. Mazmur 121 ini mengajak kita untuk mengangkat mata kita, bukan hanya melihat masalah, bukan hanya melihat gunung ketakutan atau gunung tantangan, tetapi melihat kepada Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang menjadi perlindungan di setiap musim, dan Tuhan yang menjaga hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya firman ini menguatkan kita, setiap kita yang sedang berjalan dalam lembah-lembah kehidupan. Ingat, ada Yesus. Taruh tanganmu di tangannya Yesus dan biarkan Dia yang akan menuntun hidupmu. Pada saat engkau membiarkan dan engkau berserah menaruh tanganmu dalam tangannya Yesus, engkau enggak takut. Amin. Ada tudung perlindungan Tuhan yang melindungi hidupmu. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, penjagaanmu sempurna. Engkau tidak terlelap Bapa untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjaga kami sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan kami bangga.